Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video tim nasional U20 tidak ada perkembangan di tangan Indra Safri. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita ngomongin apa malam ini, Om? Kita ngomongin hal yang sangat sensitif malam ini. Ngomongin apa? Apa yang terjadi dengan Timnas Under-20 di Piala Asia kemarin? Betul sekali. Timnas U20 asuhan Indra Safri harus terhenti di fase penyisihan grup Piala Asia U20 di Tiongkok. PSSI diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh. Mas Oki dan Bung Gita sendiri, kekalahan dari Timnas U20 yang tumbang ini sebenarnya sudah bisa terprediksi nggak sih pada saat uji coba tuh? Waktu itu kan sebelum mulai kan ada uji coba dulu kan? Ya, sebenarnya sih dari tahun lalu udah kelihatan ya. Tapi kan diharapkannya ada lagi nih. Akan ada perbaikan. Tapi kan kita lihat uji coba di Eropa kan kita kalah terus-menerus. Yeah. Terus kita menang lawan Argentina, dibilang lawan Argentina kan Argentinanya kelas 3, kelas 4 ya. Dia datang pemain nasional Argentina, pemain yang memperkuat Argentina di turnamen Korea itu kan datang dari divisi 2, divisi 3-nya mereka. Jadi bukan benar-benar tim nasional Argentina Under-20-nya. Terus lawan Korea dan Thailand kan juga kalah di turnamen itu. Yeah. Di kualifikasi Piala Asia aja kan kita hanya menangnya dari Maldives. Kita hanya menangnya dari Timor Leste. Itu pun kita jebol sekali lawan Timor Leste. Menangnya 3-1. Lawan Yaman juga kita hanya 1-1. Dan kemarin waktu uji coba di Sidoarjo bulan Januari itu kelihatan banget. Kita lawan Jordan juga keteteran. Lawan Suriah apalagi kita keteteran. Ini dua tim yang juga di Piala Asia kemarin juga tersingkir dari lawan-lawannya. Walaupun mendapatkan jumlah poin yang banyak dibandingkan kita. Jadi kelihatanlah gambarannya bahwa tidak ada perkembangannya pada saat ditangani. Tim Under-20 ditangani oleh Indra Safri kali ini. Salah siapa? Salah siapa? Wah, salah semua lah. Bisa Pemain harus salah, pelatih harus salah, semua harus tanggung jawab lah. Orang itu dibiayain kok, TC semua segala macam. Nah itu juga banyak yang bilang, Bukan marah, kita kesel aja maksudnya. Maksudnya udah sempat komunikasi sama pelatih Indra Jagel? Bukan. Bukan, itu. Bukan. Maksudnya Indra juga ya. Ini menjadi ramai karena memang banyak yang bilang udah mahal, terus hasilnya cuma segitu. Memang semahal apa sih si Under-20 ini biayanya untuk membentuk satu tim yang bagus? Bukan masalah membentuk satu tim yang bagus sebenarnya, Cing. Ya. Kalau dibilang, ini kan adalah pemain-pemain terbaik yang dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka dikasih fasilitas TC ke luar negeri, berbulan-bulan. Itu kan menghabiskan biaya besar. Ya. Kita berharap sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya memang terlihat nih mainnya seperti ini. Kan betul kata Om kita tadi, kita cuma berharap mereka bisa tuh ngasih perubahan di setiap pertandingan semua segala macam. Tapi ketika Piala Asia kayak, nah ini nggak ada yang berubah nih. Gaya mainnya semua segala macam. Mainnya kayak begitu aja. Dan kelihatannya kalau dari gol-gol yang tercipta ke gawang kita itu kita kayak nonton pertandingannya. Iya. Jadi kita bukan kayak main, kayak kita nonton. Dan Maksudnya gimana tuh, Bung? kayak dia membiarkan lawan untuk melompat. Mereka tidak melompat. Oleh ada yang mengatakan bahwa lawan lebih tinggi dari kita. Iran, Uzbekistan jauh lebih tinggi dari kita. Karena bola atas kita kalah. Tapi kemarin lawan Yaman, walaupun mereka nggak bikin gol, itu striker itu pendek. Adel Abbas itu pendek banget. Jadi dia bisa lompat melebihi center back kita. Yang salah siapa? Iya, pemain mungkin salah. Tapi kan di bangku cadangan ada pelatih, ada asisten pelatih yang harusnya bisa melakukan perubahan taktik ya. Itu yang beberapa pelatih bisa melakukan perubahan taktik. Kemudian ya kalau dicari salahnya lagi adalah kompetisi kita yang nggak jalan ya, untuk Under-20. Tapi sebenarnya kan kita ada EPA. Ada EPA, tapi EPA-nya kan nggak sejalan ke beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian kalau kita bicara Under-20 sebelumnya tahun 2023 itu kan pemain-pemain seperti Hoki Caraka, M. Ferrari itu kan sudah malang melintang di Liga 1 saat itu. Ini kan sekarang kan Doni Tri hanya yang di Liga 1. Tapi itu pun dia bukan pilihan utama Persija. Kadek Ariel juga bukan pilihan pertama Bali United. Jadi memang levelnya memang beda dengan yang tahun 2023. Itu nggak bisa disangkal lagi. Iya. Tapi sebenarnya untuk tim-tim yang ada Under-20, Under-23 gitu, sebenarnya apakah ini memang cikal bakal untuk bisa mendapatkan pemain bagus untuk jadi timnas senior nantinya atau ini? Kalau itu sebenarnya udah pasti ya, Cing. Karena kan kita timnas tuh mulai dari U17 kalau nggak salah. 15 bahkan. Iya, 15 ya. 15, 17. Ini kan yang 16 itu. Iya, ini kan kalau 17 dia bagus, dia bisa jaga performanya, dia bakal naik nanti ke timnas U19. Ya. Ketika di 19 dia bagus, dia punya kesempatan ke 20, ke 23 sampai pada akhirnya nanti dia jadi pemain di timnas senior.
kayak begitu. Kesalahan kita selama ini adalah pemain-pemain ini bagus ketika di kelompok usia. Iya. Kita sering lah kelompok usia juara ASEAN semua segala macam. Tapi terlalu banyak pemain yang cepat puas. Oke. Itu tuh jadi problem juga buat kita. Itu pun kalau di under 20-nya bagus. Nah kalau dalam kondisi yang seperti sekarang, under 20 yang seperti ini kan kita bisa jadi cerminan bagaimana tim senior kita Iya. 4-5 tahun ke depan Iya. gitu. Nah benar. Jadi makanya ini sebenarnya kita nggak bisa juga menyalahkan pemain semua segala macam. Ya. Karena mereka masih kelompok usia. Ya. Mereka ini lagi dalam proses pembinaan. Tapi kalau pembinaannya nggak benar, ya ini nanti bibit timnas senior kita. Sebenarnya harus ada apa ya? Kedepannya harus ada penanganan bahwa tim ini pemain-pemain ini adik-adik kita ini punya kompetisi yang juga reguler. Iya. Ya. Artinya kompetisi regulernya bukan sekarang kan kalau Liga 1 kompetisi teratas kita hanya ada peraturan pemain under 22 yang dimainkan. Ya. Satu atau dua pemain under 22 setiap pertandingannya, bukan under 20. Akibatnya pemain-pemain under 22 aja yang dimainin, bukan under 20. Nah, Ya. ini harus ada turnamen seperti EPA yang Oki bilang tadi bahwa itu harus berkesinambungan. Kenapa? Karena biar pemain-pemain ini punya jam terbang yang membuat Liga 1 nanti klub-klub Liga 1 tertarik bahwa ini bisa pantas untuk main di mereka. Nah, Bung Gita, Mas Oki, ini kan pada lemes ya semua penonton ya terkait dengan U20 ini. Nah, terus kemudian gimana nih caranya menumbuhkan harapan nih sebentar lagi kan akan melawan Australia, Bahrain, apakah lemes juga? Karena kurangnya pemain naturalisasi kemarin di under 20 itu yang menjadi salah satu penyebab juga kekalahan terus menerus. Cing Abdul dulu atau siapa? Iya, Cing Abdul Cing Abdul dulu. mulai. Oke, karena saya yang ditanya, maka saya akan memberikan kesempatan kepada Oki dulu untuk menjawabnya. Enak banget sih ngelempar aja. Iya. Harusnya enggak ya kalau untuk kelompok usia menurutku ya. Karena kita harus akuin sebenarnya kelompok usia kita itu punya prestasi yang lumayan bagus dari dulu di kompetisi apapun, mau Asia Tenggara, kita punya tim yang lumayan bagus sebenarnya. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memunculkan bibit-bibit baru pemain timnas kita nanti. Sebenarnya ya. Atau jangan-jangan kita tidak menurun, kita stagnan, tapi lawan-lawan kita yang ada perkembangannya lebih. Itu sudah pasti. Cakep. Itu sudah pasti. Tapi sayang juga ya kalau dari awal-awal under 20 atau under 17 udah banyak naturalisasi. Iya. Kapan mau bersaingnya jadinya? Betul. Kita nggak ada kompetisi, mereka tiba yang dari Eropa ada kompetisi, tiba-tiba mereka jadi naturalisasi kan. Jadinya kita makin apa ya? Makin yang Tergerus nggak ya. kelihatan Iya. gitu. Betul. Ya. Tapi kalaupun ingin diperbaiki, mulai dari mana ini? Pemilihan seleksinya kah atau pelatihnya harus di Kompetisi Ganti. mungkin ya. Dan satu lagi, kita kan gini, kan kemarin waktu sebelum berangkat kan kalau kualifikasi kita lolos, Ya. AFF kita lolos, Indra Safri kan udah 4 kali bawa juara ya, pernah sampai perempat final Asia tahun 2018 waktu kita jadi tuan rumah. Tapi kan kemarin Pak Ketum, Pak Erick Thohir kan jelas bilang bahwa target kita adalah lolos ke semifinal untuk bisa main di Piala Dunia. Iya. Ya rasa-rasanya pelatihnya harus diganti kalau levelnya ingin ke Piala Dunia, jadi mau nggak mau, karena levelnya tanpa mengecilkan artinya Coach Indra Safri, dia kan levelnya memang ASEAN ya. Jadi kalau mau juara ASEAN, mau juara AFF, mau juara Kita SEA Games, kasih saja kasih dia. Coach Indra Safri. Tahun 2023 kan dia bawa pertama kalinya Indonesia setelah berapa tahun itu, dari 1991 sampai 2023 baru kembali menjadi juara, itu kan di bawah Indra Safri. Tapi untuk membawa ke level Asia rasa-rasanya kurang jadinya. Jadi harus ada percobaan pelatih baru. Coach